Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan dan bermeditasi tentang menjadi seperti anak kecil. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya itu menjadi seperti anak kecil? Kita, Anda dan saya pasti punya pengalaman. Bertemu anak kecil yang sedang digendong, dia baru bisa melihat, belum lama, dan kita ngobrol dengan anak kecil itu yang masih di dalam gendongan. Dan ketika kita memandang matanya, kita bertemu pribadi dengan pribadi. Karena anak kecil itu belum mengerti konsep. Pikiran belum begitu berkembang. Semuanya serba natural. Dan karena itu, kita senang sekali memandang mata bening seorang anak kecil yang berada di dalam gendongan. Karena pribadi kita bertemu dengan pribadi bayi itu sebagai pribadi yang masih utuh, masih murni. Pribadi yang sebenarnya. True self. Bayi di dalam gendongan itu melihat kita apa adanya. Bukan kita yang punya status guru, dokter, imam, pegawai, pengusaha. Dia tidak tahu. Semua kualitas yang saya sebutkan itu berkembang belakangan. Bayi melihat kita secara murni, sebagai pribadi, sebagai manusia utuh, penuh, tanpa embel-embel apa-apa. Pribadi itu juga, bayi itu memandang kita sebagai pribadi yang murni, tidak tergantung pada status dan kualitas. Dia tidak mengerti kita ini pandai atau tidak pandai, kita ini pintar berbahasa atau berkomunikasi atau tidak mengerti hal itu. Kita diterima apa adanya sebagai pribadi utuh. Bayi belum mengembangkan pikiran dan konsep. Nanti ketika bertambah besar seperti kita, bayi itu akan mulai mengerti, oh saya seorang anak. Oh saya laki-laki. Oh saya perempuan. Oh laki-laki harus begini, perempuan harus begitu. Saya dicintai, saya tidak dicintai. Lama-lama berkembang. Dan kita ketika menjadi besar, ketika kita bertemu dengan seseorang, yang kita temui bukan orang itu, tetapi konsep tentang orang itu, gambaran tentang orang itu. Tidak seperti bayi. Kalau kita melihat, ketemu seseorang, kita langsung akan menangkap orang itu seperti yang saya pikirkan. Oh dia baik, oh dia tidak baik. Oh dia tinggi, oh dia ganteng, oh dia cantik. Itu semua adalah konsep. Kita tidak ketemu orangnya, tapi ketemu konsep tentang orang itu. Orangnya tersembunyi pada gambaran konsep-konsep yang kita bangun. Oh dia pengusaha, oh dia orang kaya, oh dia orang miskin. Dan karena itu, ketika kita bergaul, kita juga menampilkan konsep, bukan diri kita. Kita pakai baju yang bagus, karena baju ini menggambarkan siapa diri kita. Dalam arti konsep, bukan diri kita yang sebenarnya. Saya rapih, saya pakai pakaian bermerek, saya kelas menengah ke atas, saya orang sederhana. Tergantung yang kita pakai. Karena itu, baju bermerek, tas bermerek itu menjadi laku sekali. Karena itu yang mau kita tampilkan,
bukan diri kita yang sebenarnya. Dan karena itu ketika kita menjadi dewasa, jarang ketemu pribadi dengan pribadi. Yang ketemu adalah konsep dia tentang orang itu, gambaran saya tentang dia, dan gambaran dia tentang saya. Dan itu dijaga. Dan itulah yang kita seringkali menyebutkan bahwa kita jaim, jaga image. Itu maksudnya, jaga image kita, gambaran kita yang dijaga. Yang menjadi masalah adalah ketika kemudian dua pribadi ini menikah. Waduh, kacau balau itu. Karena yang dinikahi adalah gambaran tentang dia, bukan dia. Yang dinikahi dia adalah gambaran tentang saya, bukan saya. Lah nanti ketika menikah, menjaga gambaran itu kacau balau. Kacau balau. Dan karena itu ada yang merasa salah, ada yang merasa keliru. Waduh, salah saya milih dia ini. Karena ternyata yang saya nikahi adalah gambaran tentang dia dalam diri saya. Bukan tentang dianya. Dianya ternyata lain sama sekali. Karena itu kita diminta menjadi seperti anak kecil. Meletakkan semua yang bukan kita, yang hanya gambaran tentang diri kita, bukan diri sejati kita. Latihannya ada, yaitu meditasi itu. Yaitu dengan cara kita letakkan semuanya. Status, peranan kita letakkan, kita lepaskan dulu. Karena itu menjadi beban. Menjaga status, menjaga peranan itu beban. Maka mari kita mencoba. Letakkan dulu semuanya. Apakah saya ini seorang ibu rumah tangga? Letakkan dulu. Lepaskan dulu. Saya lebih besar dari ibu rumah tangga. Saya lebih besar dari peranan saya. Apakah saya seorang dokter? Taruh dulu. Apakah saya seorang guru? Letakkan saja. Lepaskan dulu. Apakah saya baik atau buruk? Taruh saja. Tidak usah dipikirkan. Apakah saya dipandang berstatus sosial rendah atau tinggi? Taruh saja. Apakah orang membicarakan saya? Tidak usah dipikir. Semua diletakkan, semua dilepaskan. Dan sayanya masih ada. Justru itu saya yang asli. Ketika peranan, status dilepaskan, saya masih ada. Dan makin dilepaskan, makin kosong, makin tidak ada apa-apa. Lepaskan semuanya kalau bisa. Juga pikiran-pikiran ditaruh. Tidak ada pikiran-pikiran itu. Pikiran itu tidak real. Pikiran itu real hanya ada di dalam kepala saya. Tidak real. Lepaskan saja, nggak apa-apa. Dilepaskan juga nggak apa-apa itu. Nyatanya kita bisa tidur. Nah, berarti itu dilepas semua. Nggak ada yang penting. Dan tetap ada. Sayanya tetap ada. Maka pikiran itu bukan saya, status itu bukan saya, peranan itu bukan saya. Dan pikiran, peranan, status itu yang membebani kita. Diri kita yang sebenarnya terbebani, tersembunyi. Di balik peranan dan status tidak dikenal orang. Yang dikenal adalah gambaran diri kita. Maka sayanya di balik topeng yang tetap kesepian. Orang lain juga tetap di balik topeng. Kita tidak bisa bertemu pribadi dengan pribadi. Perasaan, pikiran itu, gambaran status sosial lepaskan. Saya adalah kesadaran utuh, penuh, tanpa beban. Tanpa beban pikiran, tanpa beban perasaan galau, tidak ada. Saya shapeless, tanpa bentuk. Saya adalah kelegaan, keluasan, tanpa batas. Saya adalah kekosongan. Saya adalah kesadaran sempurna, kelegaan utuh. Saya adalah kedamaian. Yang ribet, muyek itu pikiran saya. Saya bisa menaruhnya. Yang galau, sakit, itu perasaan saya. Saya bisa meletakkannya, melepaskannya. Saya tanpa kegalauan. Saya
kelegaan tanpa kemuyekan. Saya keutuhan, saya kepenuhan, saya kesadaran utuh. Tanpa batas, tidak menua, tidak berbentuk, utuh, penuh, selalu bersama Tuhan. Jadi semakin bisa kita melepaskan pikiran-pikiran yang muyek, semakin lega kita. Semakin kita bisa melepaskan peranan-peranan, status, semakin damai kita, semakin ringan, semakin bebas. Karena itu, kebebasan, kelegaan, kedamaian tidak perlu apa-apa. Cukup ambil waktu hening, tenang, dan menyadari bahwa saya adalah kepenuhan, keutuhan, kesadaran tanpa batas. Saya adalah kelegaan, keluasan tanpa batas. Saya tidak menua dan tidak akan mati, akan terus utuh. Karena saya adalah kesadaran penuh yang selalu bersama dengan Tuhan, yang hidup kekal selamanya. Saya seperti anak kecil yang merupakan kesadaran penuh. Sadar sejak dia ada sampai sekarang tetap tidak menua. Yang menua adalah tubuh saya. Saya tidak menua. Kesadaran saya sama ketika saya mulai sadar sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Meskipun badan saya menua, kesadaran saya tidak menua. Diri saya yang sebenarnya tetap utuh, tanpa bentuk, tidak menua, tanpa batas, sempurna, abadi. Saya adalah kedamaian sempurna, kelegaan tanpa batas. Saya adalah kebebasan. Kita hidup sebagai anak-anak merdeka, roh yang merdeka, bersama dengan Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.